ternyata menjual tuh ada 3. Oke. Ada 3. Yang pertama itu menjual itu adalah ilmu memahami manusia. Yang kedua itu ilmu menciptakan value. Yang ketiga adalah ilmu membantu manusia. Nah, dari 3 ilmu itu saya coba simpulkan ternyata menjual itu bukan memaksa orang untuk membeli. Tapi kita membantu orang, membantu seseorang untuk membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Selamat datang di Investor Mindset Podcast, tempat di mana kita tidak hanya membahas tentang properti dan angka, tapi di mana caranya kita membangun mindset investor yang benar. Tenang dalam menghadapi badai, tajam dalam membaca peluang, dan juga bijak dalam membangun kekayaan untuk masa depan. Saya Abdullah Ramli. Hari ini kita akan sharing dari sosok anak muda yang kurang dari setahun sudah bisa menghasilkan revenue 57 miliar. Ya, selamat datang Bro Rifki ya. Muhammad Rifki Hakim ya. Masya Allah ya. Gimana Bro kabarnya Bro? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kalau Ramli gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, Padahal kita baru ketemu ya, sehari yang lalu ya? Iya, kemarin ya? Kemarin betul, di Bogor kan? Di Bogor, baik-baik. Gimana bro, sekarang aktivitasnya selain marketing apa aja? Aktivitas sebagai marketing itu nomor sekian. Nomor sekian. Okay. Aktivitas pertama saya adalah sebagai seorang dai kan. Oh, luar biasa ya. Ya itu benar, katanya pernah mencapai omset, bukan pernah ya, mencapai omset di tahun ini ya, sampai dengan bulan ini itu 57 miliar ya. Disebut angkanya ya. Alhamdulillah, kalau dihitung-hitung kurang lebih segitu kan. Kurang lebih segitu, baik. Sebelumnya punya background marketing? Jujur, sebetulnya enggak. Enggak. Boleh diceritakan enggak? Rifki ini, oh iya sekarang usia berapa berarti? Usia sekarang baru ya 15 tahun lah. 15 tahun. Kayaknya jenggot berteriak gitu ya. Alhamdulillah saya kelahiran 2001 kan. 2001. Nah, silakan dihitung tuh berapa tuh ya. Oke, baik. Berarti dulu belum pernah sempat kuliah di jurusan marketing atau kursus marketing sebelumnya? Kalau kursus marketing, kuliah marketing sebetulnya enggak. Tapi saya punya mentor-mentor yang luar biasa ngajarin saya tentang marketing. Sebelumnya. Oke. Sebelumnya kalau gitu mungkin saya mau cerita sedikit terkait dengan ini ya. Mungkin kehidupan saya di zaman-zaman sebelumnya. Sebelum terjun di marketing properti ya. Ya. Saya itu SMA pesantren kan. SMA pesantren. Pesantren. Nah, di pesantren itu saya punya pengalaman yang kalau diingat-ingat sekarang tuh kayak, oh ternyata pemahaman ini tuh dulu salah gitu. Jadi dulu saya punya pemahaman, itu seorang muslim itu nggak usah kaya. Seorang muslim itu jangan sibuk-sibuk ngurusin dunia lah. Oke, baik. Fokus aja ibadah, sholat kencengin, zikir kencengin, puasa kencengin, ntar rezeki datang sendiri. Rezeki udah dijamin gitu. Ya. Oh gitu. Baik. Terus apa yang merubah mindset itu? Nah, kisahnya menarik. Setelah lulus SMA, saya itu tadinya mau daftar kuliah di Madinah atau di Mesir. Wih, dai beneran ya? Yes. Nah, qadarullah akhirnya nggak bisa berangkat ke sana. Akhirnya saya mencoba buat kayaknya mau usaha nih. Cuman kan masih. Ini sedih nih, nggak bisa nggak sedih. Nggak sedih. Sedih sedikit lah. Gitu. Nah, terus satu hari saya pulang ke rumah. Jadi saya pesantren itu di luar Jawa, di Madura. Luar Jawa kan ya? Luar Jawa. Jadi tapi masih di Pulau Jawa. Masih di Pulau Jawa. Cuman dia lewat sedikit gitu. Nah, pas sampai rumah bingung mau ngapain sebetulnya. Itu setelah lulus SMA berarti? Setelah lulus SMA. Berarti setelah lulus SMP pesantren? Setelah lulus SMA pesantren. Oh, SMA pesantren berarti kelas 3, kelas 2 pesantren? Dari kelas 1 semester akhir. Oh, semester 2 berarti semester ya? Semester 2. Oh, kelas 1 sebelumnya? Sebelumnya saya sekolah di SMA Jakarta. SMA negeri? SMA negeri. SMA umum ya? SMA umum. Oke, kemudian... Mungkin teman-teman lama saya juga kalau nonton podcast nih. Semoga sehat-sehat selalu. Karena saya itu sebetulnya Kang, di SMA itu
teman-teman tuh kayaknya nggak nyangka saya tuh bakal masuk pesantren. Oh gitu. Karena di SMA gimana? Di SMA tuh ini Iya. playboy kayaknya ya. Ya enggak lah. Enggak ya. Gitu terus karena satu dan lain hal, akhirnya saya pindah ke pesantren. Oke, berarti semester 2 itu pindah ke pesantren ya pesantren. kelas 1. Oh, berarti nggak ada background marketing ya? Backgroundnya Islami semua nih ya? Iya, hampir Islami lah. Hampir Islami. Oke, berarti kurang lebih 2-3 tahun lah ya pesantren ya? 2 sampai 3 tahun pesantren. SMA, lulus SMA, Nah, lulus SMA, saya tadi mau lanjut ke luar negeri ya. Madinah. Ke Madinah, terus kalau dulu nggak jadi berangkat. Terus di rumah bingung nih mau ngapain nih. Nah, tiba-tiba orang tua saya ngajak ke satu lembaga pendidikan. Itu lembaga pendidikan dakwah, tapi setelah lulus SMA. Tapi tinggal di Jakarta ya? Di Bekasi waktu itu. Bekasi perbatasan Jakarta. Oh, oke. Baik. Rumah saya 5 menit lah ke Timur Jakarta ya? lah. Jakarta Timur berarti Jakarta ya? Timur, betul. Oke. Nah, orang tua saya ngajak ke salah satu lembaga pendidikan setelah lulus SMA, namanya Cinta Quran Center. Gitu. Sebetulnya Cinta Quran Center itu baru angkatan pertama pas saya ke sana. Cuman udah nggak buka pendaftaran. Udah tutup. Jadi saya masuk itu udah pendidikan tuh udah lewat sebulan. Oke. Udah lewat sebulan. Nah, saya ke sana ketemu sama mudir. Mudir tuh bahasa Indonesianya kepala sekolah lah. Pimpinan pesantren pokoknya gitu. Nah, ngobrol sama Ustadz Iwana. Namanya beliau Ustadz Iwana, sekarang alhamdulillah beliau sedang di Mesir. Ngobrol sama beliau terkait dengan keislaman, terus beliau juga kita diskusi kitab. Saya sebetulnya nggak ada niatan daftar waktu itu. Nah, tiba-tiba pulang, sore hari, itu ada pengumuman, selamat Anda diterima di pesantren Cinta Quran Center. Oh gitu, nggak sengaja berarti ya? Nggak sengaja. Nggak daftar, tapi tiba-tiba ada panggilan. Betul. Ya? Oh, insya Allah, nih rezeki berarti ya? Ya saya pun, kalau mungkin teman-teman di pesantren yang lain tuh kayak kenal Ustadz Fatih Karim, terus Ustadz Iwana. Saya sama orang tua betul-betul kayak, orang tua tuh katanya ngelihat dari iklan. Di handphone ada iklan pembukaan pendaftaran. Apa orang tua yang daftarin, bukan? Ah mungkin ya, bisa jadi ya. Pokoknya saya tuh kesana tuh ngobrol aja. Ngobrol aja, tiba-tiba diterima. Diterima. Oke, sip. Nah, berarti titik baliknya ada di situ. Titik Apa yang baliknya terjadi di di situ? Nah di situ saya mulai belajar. Kan pesantren. Apa hubungannya pesantren dengan marketing ya? Salah satu hal yang menarik di Cinta Quran Center, itu mereka pendidikannya bukan cuma ngajarin tentang keagamaan aja. Oke. Tapi terkait dengan skill hidup, yaitu public speaking, leadership, sama bisnis, entrepreneurship. Disitulah saya mulai kayak... Berarti belajar jadi da'i yang bisa jadi entrepreneur dan public speaking-nya bagus tuh ya? Betul. Oh. Di situ saya mulai kayak, kok ini kayak beda sama pesantren saya yang sebelumnya. Kalau yang dulunya kan cuma ngajarin, sama dunia mah nggak usah capek-capek deh, nggak usah repot-repot. Fokus akhirat aja. Fokus akhirat aja, karena kan dulu saya juga, ya alhamdulillah, Allah izinkan menghafal Quran. Gitu. Jadi emang fokusnya sama itu aja. Nah setelah masuk di Cinta Quran Center tadi, itu kok, kayak beda nih pesantrennya, diajarin life skill kayak public speaking tadi. Terus yang paling menarik buat saya sebenarnya entrepreneurship. Di situ saya mulai sadar, ternyata muslim itu ya harus memaksimalkan ikhtiar juga. Dan boleh menjadi orang kaya, dan sahabat dan Nabi Muhammad juga mencontohkan ternyata banyak gitu. orang kaya ya di Betul. kalangan sahabat. Oke, baik. Mantep. Apa yang memutuskan untuk akhirnya terjun di dunia marketing? Marketing. Berarti di Cinta Quran sudah lulus ya? Alhamdulillah Tahun sudah berapa lulus berarti? angkatan pertama saya. Angkatan pertama berarti tahun 2021. 2021. Berarti dari lulus sana 2021 langsung terjun di dunia marketing atau kemana dulu? Nah, selama kan Cinta Quran Center tuh 3 tahun. Oke. 3 tahun saya tertarik banget pokoknya entrepreneur. Jadi karena saya tertarik entrepreneur, saya tuh mikir, setelah lulus ini saya harus punya circle orang-orang yang jago bisnis. Saya list tuh. Jago bisnis aja? Jago bisnis dan tetap dakwah pastinya. Oke. Gitu. Jadi pengusaha yang soleh ya? Pengusaha yang tetap berdakwah. Oke. Nah, saya list tuh orang-orangnya siapa aja. Tapi akhirnya setelah lulus kayak, ternyata susah juga nih buat ketemu sama mereka. Akhirnya saya setelah lulus itu di Bandung dulu. Di Bandung saya sempat
ikut Di event Bandung organizer. itu apa? Di Bandung. Ngapain di Di Bandung? Bandung itu saya sempat ikut event organizer. Oh, IO. Yes, event organizer. Nah, di event organizer itu saya memang suka ngeliatin atasan saya itu buat pitching bisnis ke investor-investor. Oke. Jadi ya karena memang tertarik bisnis, tertarik entrepreneurship. Alhamdulillah saya di Cinta Quran Center itu ada kompetisi bisnis. Waktu itu jurinya itu salah satu ownernya ST Indonesia. Beliau namanya, saya lupa Haidar. namanya. Bukan, satu lagi. Oh. Yang rada tinggi, saya lupa namanya tuh, Masya Allah beliau. Oke. Alhamdulillah saya juara 1 waktu itu. Nah disitulah saya mulai, belajar deh bisnis. Kayaknya ada tanda-tanda ya. Ya, Ya, oke. Berarti minatnya memang jadi entrepreneur ya sebenarnya, bukan di marketer ya. bukan di marketer. Oke. Terus dari situ? Terus dari situ saya ke Bandung. Nah di Bandung ikut event organizer tadi. Di Berapa sana lama di situ? itu sebetulnya nggak nyampe 1 tahun ya. Oh, Mungkin lama dong. 7-8 bulan lah. Oke, lumayan ya. 7-8 bulan. Terus akhirnya karena saya dari Cinta Quran Center kan ya, pendidikan dai. Awalnya saya event organizer event-event Islam. Oke, ternyata? Terus lama-lama kok kayak banyak teman-teman yang ngajakin buat ke event-event yang akhirnya jauh dari Islam. Yang umum lah Yang ya. umum. Oke, Nah, baik. terus akhirnya hati kayak gundah nih, nggak tenang Oke, gitu. karena masa alumni pesantren itu ya. Oke. Siap. Nah, terus dari situ kemana, Ki? Akhirnya Dari situ, memutuskan untuk berhenti saya- nih ya. Nah, berarti itu masih ini ya, masih ikut kerja ya. Masih ikut kerja. Oke, dari situ? Dari situ saya akhirnya memutuskan berhenti, baliklah ke Bekasi waktu itu, Oke, ke rumah ya. ke rumah. Di rumah waktu itu, alhamdulillah, nggak lama. Saya doa sama Allah, ya Allah saya pengen punya mentor yang bisa bimbing saya mendapatkan rezeki, menjemput rezeki yang halal, berkah, berlimpah. Oke. Terus nggak lama dari situ, Berapa lama tuh kira-kira? itu kayaknya 1 minggu deh. 1 minggu. Oke. 1 minggu saya dihubungi sama teman saya, ada seorang guru, mentor, coach, dia nggak ngajar angkatan saya, ngajar bisnis. Jadi di Cinta Quran Center ada pelajaran bisnis. Beliau nggak ngajar angkatan saya, jadi setelah saya lulus baru beliau masuk. Namanya Coach Rizky. Oke. Beliau nggak ngajar angkatan saya nggak pernah ketemu beliau sama sekali. Terus beliau itu Nggak kenal? nggak kenal. Nggak kenal. Oh, Beliau bisa gitu ya? ngadain pertemuan sama angkatan saya, tapi saya nggak pernah ikut karena siapa sih Coach Rizky, saya bilang. Nggak menarik waktu itu buat saya. Oke. Nggak menarik ya? Nggak menarik. Oke, garis bawah gitu ya. Terus waktu itu teman saya ada yang ngabarin, Oke. nih Coach Rizky katanya buka peluang buat dibimbing sama beliau selama 2 tahun. Oke. Peluang apa itu? Peluang menjadi orang yang bermanfaat dan kaya. Oke. Entrepreneur ya? Entrepreneur. Dan tertarik? Saya udah nggak mikir panjang. Karena saya baru selesai doa segala macam. Dan nggak punya aktivitas lain ya? Nggak punya aktivitas Ikut lain. aja. Akhirnya saya ya udahlah. Saya ikut aja, cobain deh. Oke. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya minta di bridging sama teman saya buat dikenalin sama Coach Rizky. Akhirnya ketemu? Akhirnya saya chat dulu lah beliau. Assalamualaikum Coach, saya mau dibimbing sama Coach Coach, Rizky. Terus, nah beliau itu pertama kali balas chat saya, apa impian antum katanya. Oh gitu. Langsung ditanya gitu ya? Langsung tanya itu. Saya juga kaget. Jawab Wah, apa? Masih ada nggak chatnya? masih ada chatnya. Masih ada, coba. Kalau mau Sini. ditunjukin ada nih Oke, chatnya. coba di chat ya. Chat pertama antum ya. Ini belum pernah ketemu, tiba-tiba nanya apa impian antum itu ya. Waduh, ini hati-hati juga ya buat teman-teman ya. Tiba-tiba ditanya apa impiannya ya. Wah, Panjang nih wah chatnya. panjang ya. Oke. Wah, Oh kayaknya lama banget nih kalau di scroll. saking panjang ya bimbingannya ya. Oke. Oke, nanti kita scroll ya. Kalau gitu nanti deh. Oke. Pokoknya chatnya masih ada, saya inget banget. Oke. Terus antum balas apa? Masih ingat nggak balas apa? Masih inget. Saya inget saya balas waktu itu, jadi ternyata saya di situ baru tahu orang tua saya itu punya utang. Orang tua saya punya utang yang Oke, cukup besar, Di atas 100? di atas 500, Di atas 500, di bawah 1 M. 500, di bawah 1 M. Oke. Akhirnya saya anak pertama, Hmm. anak pertama dari 7 bersaudara. Akhirnya ngerasa kayak, saya harus jadi nih, karena buat jadi contoh adik-adik yang lain. Adik sekarang paling kecil? Adik paling kecil sekarang SMP kelas 2.
Oke, baik. Biar Sampai ketahuan. kelas 2. Antum tuh nggak muda-muda amat itu. Tapi belum nikah ya, disclaimer nih ya. Alhamdulillah belum nikah. Oke, sip. Terus, nah ini listing nih ibu-ibu yang punya anak gadis ya. Gitu. Jadi lanjut. Lanjut. Apa impian antum? Impian saya waktu itu saya pengen bantu orang tua saya melunasi utangnya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen bantu adik-adik saya. Itu mereka itu kalau belajar pendidikan itu nggak perlu mikirin biaya. Gitu. Karena saya tuh tadinya mau lanjut kuliah di umum, cuman kayak ngerasa, Prioritas adik dulu ya. prioritas adik-adik dulu. Oke. Termasuk keputusan untuk menikah nanti dulu. Enggak kalau itu. Iya. Oh iya, oke. Terus akhirnya pas beliau chat tadi, saya kirimlah impian-impian saya. Saya mau melunasi utang orang tua saya segini-segini. Terus saya juga pengen Mau nyekolahkan adik-adik. adik-adik pendidikannya sampai tinggi lah ya pendidikannya. Terus saya juga pengen umroh bareng keluarga. Itu saya share ke beliau. Akhirnya beliau bilang, ya udah ke Bogor aja tanggal 1 Desember. Akhirnya waktu itu tanggal 28 saya pamit sama orang tua. Sebenarnya saya berdua, Coach. Jadi ada 2 orang yang pengen dibimbing sama Coach Rizky juga. Itu dari Cinta Quran juga? Dari Cinta Quran Center juga, teman saya. Sebenarnya beliau itu tadi yang ngajakin saya. Akhirnya pas saya udah semangat, tiba-tiba ini teman saya mundur nih. Dan antum tetap istiqomah? Saya, alhamdulillah Allah kasih, mungkin ya udah kayaknya ini jalan yang Allah kasih saya karena pegang. nggak punya jalan lain juga ya? Betul, karena saat itu jalannya kayak itu doang deh. Ya udahlah, saya akhirnya memutuskan berangkat. Nggak tahu di sana mau ngapain, nggak tahu tidurnya di mana, nggak tahu makannya di mana. Waktu itu uang yang saya bawa ke Bogor itu 750.000. Itu sisa dari pekerjaan sebelumnya? Ya, sisa dari pekerjaan sebelumnya. Oke. Akhirnya ketemulah sama Coach Rizky di Bogor. Di bulan Desember 1 Desember. 1 Desember 2024. 2024, tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Apa yang dilakukan di bulan pertama? Pertama kali saya... Antum diajarin apa deh, secara umum deh sama beliau itu? Sama Coach. Tadi kan saya nggak tahu background beliau itu apa, segala macam. Saya yang tahu beliau itu pokoknya pengusaha. Akhirnya pas sampai kantor beliau, kantornya ada di Bogor, saya hari Senin itu datang langsung ikut kelas. Ternyata beliau punya kelas. Setiap hari Senin? Ya, setiap hari Senin. Ternyata beliau punya kelas. Kelasnya itu buat marketer properti ternyata kelasnya. Dan itu adalah kelas Amrei. Yes, namanya Amrei kelasnya. Iya, baik. Itu channel kita Amrei ya? Oh iya, channelnya Amrei. Itu kelas kita lagi podcast di Amrei. Oke, baik. Nah, iya, Amrei itu berarti. Iya. Setiap hari Senin ada pertemuan gratis untuk orang-orang yang mau belajar marketing khusus properti ya. Betul. Nah, sebenarnya ilmunya berarti umum kan? Ilmunya umum, tapi memang spesialisasi produknya karena Amrei ini bergeraknya di properti dan juga asosiasi marketer real estate, berarti banyak belajar terkait dengan properti. Oke, terus apa lagi belajar dari situ? Di situ saya baru mulai ngelihat, oh berarti saya bakal belajar tentang properti nih di sini. Nah, apa nih belajar properti, jualan maksudnya? Jualan. Oke. Ternyata menjadi seorang marketer properti. Jualan properti. Gitu. Oh, di situ saya mulai saya coba pelajari apa aja terkait dengan marketer properti ini yang dibutuhkan. Saya coba pelajari dari Coach Rizky. Saya juga, karena saya nggak ada tempat tidur, saya tidur di kantornya beliau. Oh, di kantor Amrei. Di kantor Amrei ini. Studio podcast ini ya? Studio podcast ini. Sebelum jadi studio podcast. Sebelum jadi studio podcast. Jadi awalnya saya tidur nyenyak segala macam. Sampai satu hari ada orang-orang sini yang bilang ini gedung lama segala macam. Sendirian? Sendirian saya tidur di sini. Saya tidur di sini sendirian. Angker. Kata orang-orang segitu, tapi enggak lah, aman. Aman kan, hafiz Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, saya belajar dari Coach Rizky itu berarti kurang lebih sampai sekarang itu 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Belajar sambil praktek. Belajar sambil langsung praktek. Awalnya belajar doang. Saya kayak, dengerin beliau, materinya beliau. Saya dengerin, saya pelajari. Berarti langsung ditempatin di project. Nah, bulan Desember saya itu full belajar. Pertama kali saya ditempatin itu awalnya disuruh tidur, disuruh belajar di
ada nama satu project kos-kosan di Bogor, di Dramaga. Saya belajar di sana. Dan Ya, pindah berarti ditempatkan. tempat tidurnya pindah Akhirnya ya? saya pindah tempat tidur dari kantor ini di sini ke kantor yang ada di sana. Gitu. Nah, sebelum saya mulai mulai jualan lah ya. Sebelum saya mulai jualan. Berarti di Januari ya? Itu Januari. Januari berarti langsung ditempatin di project. Ditempatin di Salah project satu kos-kosan di daerah Dramaga. di daerah Dramaga. Terus? Nah, malam pertama saya di sana, saya itu disuruh sama Coach Rizky. Rizky, ini kamu saya kasih product knowledge terkait dengan kos-kosan. Silakan pelajari sama ada tim di sana, 2 orang, Kang Hendra sama Kang Umar namanya. Beliau guru saya, ngajarin saya juga terkait Nanti kita product panggil knowledge. podcast juga di sini, boleh, ya. boleh. Beliau harus dipanggil berdua tuh, karena beliau itu jualannya banyak-banyak juga. Gitu. Nah, saya diajarin sama beliau, terus pas malamnya saya disuruh sama Coach Rizky, antum bikin video. Bikin video, direkam. Berarti jadi konten kreator berarti ya situ ya? Bukan konten kreator. Jadi bikin video produk. Bikin video, anggap di depan saya itu ada pembeli, ada investor. Oke. Gitu. Ini Akhirnya produk buat jualan? Produk jualan. Oke, nanti coba ya sambil kita puter ya video pertamanya Rifki ya. Nanti tolong dicari, kita puterin ya video pertamanya Rifki ya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada ya. Bisa nggak? Masih ada nggak? Coba kita tonton dulu video pertama kan before after nih ya. Kita lihat sampai video terakhir ya. Itu di salah satu akun ya. Nanti boleh, dicek ya. nanti ditampilin aja Ditampilin. Nanti ditampilin. Tapi boleh kita lihat dulu nih video Rifki ya. Wah, ini proses pembelajaran di bulan Januari ya. Langsung disuruh buat video. Pengen tahu nih video awalnya seperti apa nih. Loading dulu ternyata. Oke, nanti Sambil nunggu, diputar ya. Sambil nunggu, videonya ada tuh. Oke. Pokoknya video ini tuh, jadi ada product knowledge di sana, di kos-kosan itu. Saya sambil ada iPad di sini, saya rekam. Anggapannya di depan saya itu ada calon pembeli. Saya presentasi di depan calon pembeli. Gimana caranya bikin Terus dia tuh dikirim tertarik. ke Coach Rizky? Dikirim ke Coach Rizky. Oke, berarti ini nggak diposting ya? Nggak diposting Oh, kalau ini buat feedback aja ini dari buat beliau. feedback dari beliau. Nah, Apa yang paling berkesan? Di feedback nggak sama beliau? feedbacknya nggak di feedback ternyata sampai sekarang. Karena percaya sama antum berarti Ya ya? alhamdulillah mungkin begitu ya. Atau terlalu jelek mungkin waktu itu. Jadi aduh ini terlalu banyak yang di feedback kayaknya nih. Oh gitu. Nah tapi dari video pertama itu besoknya itu harusnya ada tim yang membersamai, ada calon pembeli yang Investor datang, ya? calon investor yang datang. Ada calon investor yang datang. Qadarullah ada Kang Hendra sama Kang Umar. Itu mereka berdua lagi nggak ada di kantor. Tinggal Rifki sendiri Tinggal ya? saya sendiri. Yang lain nggak ada. Terus saya dalam hati, The ini first ada nih ya? calon investor nih. Tadinya saya rada ragu karena saya belum paham betul kan product Gimana knowledge segala saat macem. ketemu deg-degan nggak? Deg-degan banget. Apalagi ini segmen 1M ke atas ya? Yes, 1M ke atas. Oke. Pertama kali Ketemu investor. Karena ini luar biasa banget loh Ki ya. Biasanya orang itu belajar properti itu dari produk-produk murah, dari produk-produk rumah subsidi, dari produk-produk yang cicilannya panjang. Yeah. Nah, Rifki ini berarti beruntung banget ya. Alhamdulillah. Langsung belajar properti premium, menengah ke atas, level investor ya. betul. Alhamdulillah. Oke, berarti gimana the first The impression first presentasi. saat bertemu dengan investor? Pertama kali presentasi di depan investor, yang pertama deg-degan. Itu berarti bayar pertama, investor pertama? Itu investor pertama. Yang datang Investor ke kantor? pertama setelah malamnya ngirim video. Oh. Besoknya. Langsung praktek ya? Iya, jadi kayak ini kayaknya beneran Allah kasih jalan nih. Saya pikir ya udahlah, saya presentasi aja pokoknya gimana pun Tulus saya aja hasil lah ya. presentasi nothing tulus lah. Pokoknya kayak saya mau ngejelasin ke investor kalau ada produk bagus kayak gini produknya. Gitu. Alhamdulillah. Closing? Ternyata beliau tertarik sama presentasi saya dan closing alhamdulillah. 2 unit. 2 unit. Wah, mantap banget ya. Berarti itu nilainya 2M lebih lah ya? Nilainya Hampir 3M ya? 3M. 3M. 3M lebih. Dua unit ya 2 langsung. Ini berarti investor pertama di proyek tersebut ya? Ini investor keberapa? Cuman yang pertama kali saya handle. Sip, mantap banget, luar biasa ya. Apa yang dirasakan setelah
Jadi Setelah pas merasakan the first pas closing. presentasi ternyata beliau tertarik, akhirnya beliau booking. Disitulah saya perasaan saya, wah, saya presentasi kayak gini ternyata orang tertarik ya. Nothing tulus aja sebetulnya, nggak maksa dia harus ambil di sinilah gitu. Pokoknya saya presentasi ada produk kayak gini, kita kasih tahu informasinya dengan ya sejujur-jujurnya lah. Ternyata beliau tertarik, booking, dan nggak lama dari itu akad dengan skema pembayaran yang kalau orang-orang mungkin cicilannya berapa tahun. Ini langsung cash. Ini cash bertahap, DP 50%, sisanya cash 8 bertahap. bulan. Luar biasa ya. Fee cepet cair ya. Alhamdulillah. Tapi di situ karena masih belajar, jadi fee-nya berbagi. Oke. Tapi kan berbaginya lumayan ya Alhamdulillah. untuk penghasilan daripada di tempat sebelumnya. Betul banget. Betul ya. Oke, luar biasa, Bro. Ya, mungkin ini juga pesan nih ya buat anak-anak muda. Mungkin Ki ada pesan nggak buat anak-anak muda seusia Rifki? Mungkin ibaratnya melawan kemustahilan ya. Betul. Apa yang ingin Rifki sampaikan kepada anak-anak muda zaman sekarang yang nyari kerja ini itu susah gitu? Sebetulnya di era digital ini kita sebagai anak muda itu harus lebih aware karena kan yang namanya digital kita bisa kebawa ke negatif atau ke positif. Tapi ternyata kalau kita coba ambil positifnya itu justru bisa menghasilkan banyak kebaikan, kebermanfaatan, dan bahkan bisa menghasilkan uang gitu. Nah sama di dunia properti ini saya sendiri pun memang di dunia digital. Jadi beriklan segala macam digital. Dan dengan tim penjualan. Dengan tim penjualan. Dan tentunya itu semuanya di bawah bimbingan Coach Rizky dan Amre ya. Betul. Oke, luar biasa. Ki, mungkin tips untuk para marketer ya, termasuk mungkin marketer-marketer yang saat ini juga sudah mulai jualan, tapi jualan sudah mulai menurun. Ki punya tips nggak untuk para marketer supaya bisa masuk ke segmen investor? Oke. Satu jurus yang saya sering pakai. Yang pertama, saya itu baru 10 bulan kurang lebih menjadi seorang marketer properti. Saya coba baca buku-buku terkait dengan, ini kan berarti kita selling ya, menjual. Saya coba pahami apa itu arti menjual. Kalau dulu mungkin saya menjual itu kayak orang tuh harus beli dari saya. Saya tuh pokoknya harus dapat untung dari orang yang saya promosikan. Tapi ternyata saya coba pahami apa itu arti menjual. Ternyata menjual itu ada 3. Oke. Ada 3. Yang pertama itu menjual itu adalah ilmu memahami manusia. Yang kedua itu ilmu menciptakan value. Yang ketiga adalah ilmu membantu manusia. Nah dari 3 ilmu itu saya coba simpulkan ternyata menjual itu bukan memaksa orang untuk membeli. Tapi kita membantu seseorang untuk membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Karena kita menjual itu... Menjual itu adalah membantu orang lain. Membantu orang lain membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Kadang karena kita ada target closing, pengen dapat fee besar, akhirnya kita terkesannya menjual. Fokus ke diri sendiri. Yes, betul. Oke, bahwa mindset jualan yang benar berarti yang pertama adalah membantu orang lain, bukan fokus diri sendiri. Betul. Oke, keren banget. Ada lagi? Itu yang pertama. Oke, yang pertama. Membantu orang lain. Jadi yang kedua itu adalah saya sering banget pakai yang namanya story selling. Siapa yang ngajarin? Coach Rizky lagi. Coach Rizky. Di kelas Amre juga ada ya? Di kelas Amre. Oke, baik. Bahkan kalau nggak salah Coach Rizky itu punya kelas tiap malam minggu. Oke, marketing catalyze. Marketing catalyze kelas ya. Itu kelasnya juga khusus buat orang-orang yang pengen bertumbuh dan berkembang di dunia marketing properti. Oke, nanti sematin ya yang mau ikutan marketing catalyze. Yang mau ikutan itu kelasnya luar biasa banget. Dan ilmunya daging banget kan. Daging banget. Kalau nggak salah Coach Rizky itu baru ngajar pekan yang lalu terkait dengan story selling. Saya awalnya nggak sadar, yang selama saya pakai itu ternyata story selling. Contoh mungkin dari fitur ya. Kan kadang kita jual tuh fitur rumah misalkan. Fitur rumah yang kita jual tuh misalkan ada carportnya. Tapi kalau kita bisa buat itu, create itu jadi story kan orang ngerasa punya
punya perasaan yang sama, punya merasakan hal yang oh itu gue juga rasain gitu. Oke. Misalkan ada marketing properti jual rumah ini ada carportnya. Ya terus apa perubahan yang terjadi dalam hidup dia kalau misalkan rumah itu ada carportnya. Terus kalau misalkan ternyata kita create itu dengan story, contoh misalkan Berarti pakai emotional yes, value ya. pakai emotional value. Misalkan saya ketemu sama Kang Ramli. Oke. Kang Ramli adalah calon pembeli rumah yang ada carportnya. Kalau misalkan saya cuma ngomong, Kang Ramli rumah ini ada carportnya bagus Free buat carport mobil. itu Yes, ya. free carport. Tapi kalau dibungkus dengan cerita, Kang Ramli, seminggu yang lalu saya nemenin Pak Ferry, beliau ambil rumah di Bandung. Pas diem di depan rumah, beliau melihat ke jalanan depan rumah. Saya tanya, kenapa Pak? Akhirnya beliau cerita, Mas Rifki, di rumah saya yang sebelumnya itu, saya nggak ada carportnya. Saya suka parkir mobil tuh di luar. Akhirnya selama tidur malam itu saya nggak tenang. Takut kaca spion sama mobil saya dibaretin. Tapi alhamdulillah di rumah yang sekarang ada carportnya. Jadi saya bisa tidur dengan tenang tiap malam sekarang. Oke, jadi tidur dengan tenang ya, emosional yang dibangunnya. Oke, keren banget ya. Akhirnya kan orang lain mungkin ngerasa kayak, ya gue juga sempat ngerasain itu gitu. Oke. Story berarti yang ketiga Story, yang ketiga emosional, rasa. rasa. Menjual rasa. Apa itu menjual rasa itu? Rasa, kalau rasa itu mungkin kita lebih ke emosional ya. Contoh kayak misalkan jual rumah yang ada taman belakangnya. Kan kalau misalkan rumah ini ada taman belakangnya. Berarti fokusnya tadi ya, berarti hampir sama dengan story ya. Ya mirip-mirip story sebetulnya. Ini fitur, tapi ini lebih menonjolkan emotional value-nya ya, dengan rasa itu. Betul. Baik. Story, rasa. Oke, rumah itu ada fitur ini, tapi lebih baik misalnya rasa aman, Ya. anak gitu ya. Oh, Karena kan balik lagi ke yang tadi, menjual itu kan bukan memaksa orang buat beli kalau bagi saya, tapi membantu seseorang itu membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Maka buat saya, apa yang bakal si calon pembeli itu dapatkan ketika beli rumah ini? Kalau cuma dapat taman belakang, perubahan yang terjadi apa? Kalau cuma 5 menit dari tol, ya terus apa? Tapi kalau kita bikin apalagi yang 1 kilometer dari rumah sakit. Iya. Mau ke rumah sakit tiap hari aja ya. Biasanya kan gitu ya, 5 menit dari pintu tol, ada Iya, taman dekat dengan belakangnya. rumah sakit itu ya. Iya. Oke, Tapi baik. kalau kita bikin misalkan 5 menit dari tol, berarti kan yang bakal didapatkan cerita-ceritanya itu mungkin yang sama, dia kalau ke kantor nggak telat. Oke. Terus kalau udah nggak telat ke kantor, kerjaannya bakal lebih baik. Kalau kerjaan baik, hubungan sama keluarga juga bisa lebih baik. Makin dekat dengan keluarga, dekat ke kantor, dekat dengan keluarga. Betul. Jadi 5 menit dari tol itu bukan cuma 5 menit dari tol, tapi bisa Membeli waktu membeli ya. waktu. Luar biasa banget. Ki, ini kan belajarnya kurang dari setahun, ternyata sudah menghasilkan revenue bisnis 50 miliar lebih. Alhamdulillah. Dan ternyata segmennya ini luar biasa ya, langsung menyasar segmen investor. Ini keren banget. Ki, satu lagi Ki, ya, yang terakhir nih Ki, segmen terakhir ya. Terakhir ya? Terakhir nih. Cepet banget ya rasanya ya. Iya, luar biasa ya. Ki, ini kan langsung segmen investor. Nah, tadi kan bahwa posisinya Rifki ini adalah ingin membantu orang lain memilih keputusan yang tepat dalam hidupnya. Ini keren banget. Nah, Ki, tips dong buat investor nih Ki, supaya tidak salah milih produk. Karena banyak banget investor-investor itu yang terjebak dengan tadi ya, keahlian marketing berkomunikasi gitu ya. Nah ini kan background-nya udah dari pesantren, aman lah ya insya Allah gitu ya. Nah bukan cuma aman, tapi proyeknya alhamdulillah semuanya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berjalan. Nah tips buat investor memilih investasi yang aman dan menguntungkan. Oke. Mungkin 1 atau 2 atau 3, 4, 5, 6, 7 boleh lah. Saya mau pakai story aja kalau gitu. Story boleh. Tips buat investor yang pengen investasi properti dengan aman. Saya pernah punya klien, jadi ternyata beliau itu adalah seorang developer. Developer properti. Developer properti, beli properti. Beli properti, tapi kan beda kan produk, Beda investasi. Tapi kan kita sebagai marketing kadang punya ini kayaknya orang mau Blocking, project nih ya. gitu. Tapi itu harus dihilangkan. Nah, developer itu kan berarti dia itu paham banget terkait dengan struktur bangunan, legalitas, segala macam. Saya belajar dari beliau,
seorang developer yang mungkin naik kelas menjadi seorang investor. Gitu. Ternyata yang beliau paling utamakan terkait dengan mau investasi properti itu adalah terkait dengan legalitas. Oke. Itu yang pertama. Ki, ini kan tahu nih di bidang marketing. Coba satu tips legalitasnya aman itu seperti apa, Ki? Satu tips legalitasnya udah aman itu pasti kalau misalkan bangunannya berupa bangunan yang ada bangunannya, itu pasti ada SHM-nya. Ada SHM sama IMB. Sekarang PBG namanya. PBG, ya PBG dan juga SHM. Yes. Itu yang pertama, itu yang jelas. pertama. Betul. Oke. Sip, ya. Yang kedua, karena investasi, berarti harus menghasilkan income dari asetnya. Karena ini adalah student housing, Yes. berarti okupansi juga harus jelas, siapa yang kelola. Betul. Oke. Sekarang aman, Ki, untuk okupansinya? Sudah proses ya? Alhamdulillah. Masih ada? Sudah sold out. Sudah sold out. Masih ada tipsnya? Oh, masih ada tipsnya. Tipsnya masih ada? Tips yang pertama tadi kan legalitas. Ya, legalitas. Yang kedua itu okupansi bisnisnya berarti ya, terkait dengan bisnisnya, karena ini produk investasi, oke. Yang ketiga, ada uangnya. Ada uangnya. Mungkin saya mau tambahin satu lagi, track record ya. Track record developer. Track record developer, penyedia produk investasinya. Betul. Oke. Baik, Ki ya. Wah, ini luar biasa, Ki ya. Nanti kita juga akan panggil ya teman-teman Rifki ya. Ada Kang Hendar, Kang Umar, dan juga teman-teman Amre yang lainnya, Ki ya. Betul. Oke. Mungkin itu dulu, Ki ya, untuk podcast kita. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum. Pagi Pak Rizky. Saya Rifki, selaku tim marketing dari Mas Huda. Pak Rizky sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Rizky dan keluarga selalu Allah sehatkan ya. Amin. Gimana tadi Pak perjalanannya dari Jakarta ke sini? Alhamdulillah lancar ya. Iya, kalau udah jam segini insya Allah udah lancar sih jalannya. Kalau olahraga pagian dikit lumayan macet tuh di depan IPB. Mahasiswa banyak banget masuk kampus. Mangga Pak Rizky silakan. Luar biasa, Mas Huda tahap 3 sudah terbukti terbangun. Lihat bangunannya, keren banget kan? Mas Huda tahap pertama sudah terbukti terbangun. Tahap kedua sudah terbukti terbangun. Tahap ketiga sudah terbukti terbangun. Sekarang sisa di tahap 4 dan hanya tersisa 5 menit terakhir. Buat Anda, para investor kos-kosan yang mau punya kos-kosan yang sudah terbukti terbangun dan berpotensi menghasilkan cuan tiap bulan ya, hubungi kami sekarang juga karena ini tidak banyak lagi. Yuk, siapa cepat, dia dapat.